Astagfirullahaladzim. Suara apa itu, Dek? Astagfirullahaladzim. Halo, Halo, Nak. ya Win. Bapak, Nak. Tadi kenapa? Bapak meninggal. Bu masih bisa ya, Bu, ngomong kayak gitu? Ini semua juga tuh gara-gara Ibu. Bapak tuh pergi juga gara-gara Ibu, karena Ibu selalu marahin Bapak. Apa Pak Rahman punya saudara bernama Retno, Pak? Retno? Retno kan udah lama meninggal. Terus kuburannya itu di TPU Taman Nirwana. Saya mau tanya sekali lagi, Pak. Apa keluarganya Bu Retno masih suka datang ke makam ini, Pak? Setahu saya, saudara sama anak perempuannya aja yang sering kesini, Bu. Anak perempuan, Pak. Namanya siapa ya, Pak? Maaf, Bu. Saya nggak berani nanya-nanya. Usianya berapa, Pak? Sekitar 20 tahun gitulah, Bu. Oke, kalau gitu, Pak. Kalau mereka datang lagi, Bapak boleh tolong kasih tahu saya, Pak. Tolong kabarin saya ya, Pak ya. Saya kasih Bapak nomornya ya. Tolong ya, Pak. Ini penting sekali, Pak. Ya, Bu. Ini Mbak, catat aja ya. Ini ya, Pak. Tolong kabarin saya ya, Pak ya. Ya, Bu. Makasih ya, Pak ya. Kami pamit dulu, Pak. Ya, Bu, sama-sama. Permisi Pak, terima kasih. Hati-hati ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Kirana datang lagi. Maaf ya. Kirana baru datang. Bu. Pade meninggal, Bu. Kirana gak nyangka akan ditinggalin Pade secepat ini. Kirana sedih. Soalnya Kirana belum sempat ketemu Pade lagi. Tapi malah dapat kabar kalau Pade udah nggak ada. Pasti di atasannya Ibu udah ketemu sama Pade kan? Dua orang yang Kirana sayang udah bertemu di surga. Salamin untuk Pade ya, Bu. Tapi Ibu jangan khawatir ya. Kirana gak sendirian. Ada Mas Dewa, suami Kirana.
Meski pernikahan kami bukan karena cinta, tapi Kirana tahu Mas Dewa orang yang baik. Jadi ibu bisa tenang. Udah ada yang jagain Kirana di sini, Bu. Bu, Kirana pamit ya. Kirana janji akan sering-sering datang ke sini. Ya Mas, kita pulang. Kamu dengerin saya. Setiap kali kamu mau ziarah ke ibu kamu bilang saya biar saya nganterin kamu. Makasih banyak ya Mas. Neng, Mas, Ya. datangnya hari ini. Aduh Neng, baru aja ada yang datang kemari Neng, nanyain keluarganya Bu Retno. Cari keluarga saya. Iya Neng, 2 orang perempuan, rapih. Dia ninggalin pesan sama nomor telepon Neng. Mas, jangan-jangan Mereka siapa, Pak? Ini Neng, nomor teleponnya. Pak, ini kenapa tulisannya udah nggak jelas sama sekali, nggak kelihatan? Astagfirullahaladzim Neng, Mas maaf. Tadi saya lagi bersih-bersih kuburan jadi basah tangan saya Neng. iya nggak apa-apa Pak. Tapi Bapak sempat baca nggak isi suratnya apa? Maaf Neng, Bapak nggak sempat baca. Gini, Bapak pernah ketemu orang itu sebelumnya? Sebelumnya orang itu belum pernah kesini Mas, Neng. Oke, kalau misalnya Bapak baru pertama kali ketemu, kira-kira ciri-ciri mereka seperti apa, Pak? Ciri-cirinya, yang satunya orangnya cukup tinggi, yang satunya lagi pendek Neng. Kelihatannya mereka itu orang kaya Neng. Umurnya sekitar 40 tahunan gitu lah Neng. Bapak tahu namanya nggak? Mereka nyebutin nama? Aduh maaf Neng, nggak sebut nama. Gini Pak, saya ada kartu nama, ini tolong Bapak pegang. Kalau misalnya orang itu datang lagi ke sini, saya minta tolong Bapak hubungin saya sesegera mungkin ya. Ya Mas. Neng, Mas kalau gitu Bapak lanjutin kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Astagfirullahaladzim. Gimana ini Mas? Padahal ini bisa jadi petunjuk. Ya udah, kita sabar dulu. Kita pulang dulu aja ya. Bu Kirana pamit ya. Assalamualaikum. Bu, Regina, bagaimana? Kalian sudah menemukan sesuatu? Ada apa ini? Lala, ada apa? Ternyata Mbak Retno sudah meninggal dunia, Ma. Apa? Meninggal? Ilahi. Kapan itu? Sudah cukup lama, Ma. sekitar 6 tahun yang lalu, Bu. Terus anak kamu bagaimana?
Aku udah tanya ke warga sekitar kontrakan Mbak Retno. Tapi nggak ada satupun yang tahu kalau Mbak Retno punya anak. Dan nggak ada yang tahu di mana keberadaan anakku, Ma. Tapi tadi Bu, pas kami ke makamnya Bu Retno, penjaga makamnya tuh bilang ada yang sering datang ke makam Bu Retno bersama anak perempuan. Penjaga makamnya juga bilang kalau usia anak yang sering datang ke makam Bu Retno itu sekitar 20 tahunan, Bu. Kan pas sekali sama usianya Angelin. Bisa jadi itu anak Mbak Regina. Kalau nggak ngapain dia sering-sering datang ke makamnya kan? Berarti sudah ada sedikit petunjuk. Ya Allah, cucuku masih hidup. Bagaimanapun juga kalian harus bisa menemukan Angelin. Aku pasti akan terus berusaha untuk mencari anakku, Ma. Dia harus tahu kalau aku sangat mencintai dia dan aku tidak pernah melupakan anakku, Ma. Ya Allah, semoga benar ya. Itu adalah Angelin. Sekarang ini sudah ada sedikit petunjuk, sudah ada titik terang. Mama akan berdoa. Semoga segera kita bisa bertemu dengan dia. Kirana, kamu kenapa? Masih mikirin orang yang tadi datang ke kuburan? Iya, Mas. Ini pertama kalinya ada orang yang nyariin keluarga ibu. Selain keluarga sendiri. Apa jangan-jangan itu emang keluarga kandung saya yang nyari ya? Tapi kayaknya nggak mungkin ya, Mas. Ibu saya aja nggak pengen ada saya di hidup dia. Mana mungkin dia nyariin saya? Hei, Kirana, kamu nggak boleh ngomong seperti itu, ya. Sekali lagi, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Saya yakin betul kok. Ini pasti ada alasannya kenapa orang tua kandung kamu menitipkan kamu ke Bu Retno. Bukan karena mereka tidak cinta sama kamu, tidak sayang sama kamu. Pasti ada alasannya. Iya, Mas. Kira-kira kayak apa ya mereka? Wajahnya seperti apa ya? Ibu sama ayah. Kirana mirip mereka nggak ya? Kirana ya pasti mirip lah. Dan mereka orang tua kamu. Ayo, mikirnya positif. Andai aja tadi kita lebih awal datang ke makamnya. Pasti kita sempat ketemu sama mereka. Supaya saya tahu siapa yang nyariin saya. Apa itu benar keluarga saya? Atau bukan? Udah jam segini lagi. Kirana, tunggu bentar. Saya belum makan, kamu juga belum makan. Saya pesenin makan ya. Kamu mau makan apa? Enggak, Mas Dewa, pesan aja untuk Mas Dewa sendiri. Saya mau istirahat aja, Mas. Enggak gitu dong, Kirana. Kamu belum makan, kamu pasti lapar. Saya belum lapar.
Saya ke kamar dulu ya, Mas. Kasihan Kirana. Terlalu banyak yang terjadi dalam hidupnya belakangan ini. Kehilangan Pak Rahman. Tahu kalau Bu Retno itu bukan ibu kandungnya. Ya Allah, apa yang bisa aku lakuin untuk dia? Ya Allah, aku belum sempat ketemu sama Pak Ade sebelum Pak Ade meninggal. Aku bener-bener nyesel. Maafin Kirana, Pak Ade. Harusnya waktu Pak Ade nelfon Kirana pulang ke kampung buat nemuin Pak Ade. Bu, Ibu dan Pak Ade sekarang udah bahagia di surga. Maafin Kirana ya. Kirana belum bisa ngebanggain Ibu sama Pak Ade. Bu, tadi ada orang nyari Kirana, tapi Kirana nggak tahu siapa dia. Ya Allah, Bu. Kenapa akhir-akhir ini masalah bertubi-tubi datang di hidup Kirana? Kirana, saya. Kirana, tadi kamu bilang kamu tadi nggak mau makan. Cuman saya tahu kamu pasti lapar, ya kan? Saya bawain makanan, saya taruh di depan kamar kamu ya. Iya, Mas. Makasih. Mbak, Obat Mama udah semua lah. udah saya siapin Mbak. Udah tinggal antar ke kamar Ibu. Oke, thank you. Iya Mbak. Mbak Regina mau kemana malam-malam gini? Kok udah rapi cantik kali? Saya mau meeting. Mungkin saya pulangnya agak malam ya. Oh iya Mbak. Oke. Hati-hati Mbak. Sejak kejadian waktu itu, Mbak Regina jadi berubah loh sama aku. Jadi kayak nggak banyak bicara. Sedih kali hatiku. Selamat malam Pak Rano. Selamat malam Mbak Regina. Oh ya, silakan duduk. Saya duduk di sini aja Pak. Oh ya, silakan duduk. Thank you. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan karena Bu Regina mau menemui saya malam hari ini.
Maaf sekali. Sekarang ini schedule saya memang benar-benar padat. Besok saja saya harus fly ke KL. It's okay Pak, nggak masalah. Silakan Pak Rano baca proposal kami. Oh ya, gimana kalau kita minum dulu? Masa langsung bicara masalah bisnis? Saya kesini kan memang untuk pekerjaan saya Pak. Iya, iya. By the way, I have something to say. Sebenarnya sudah sejak lama saya mengagumi Bu Regina. Sejak Anda ambil alih perkembangan Aditama Vista Group, sungguh sangat luar biasa. Thank you Pak. Regina, ngapain sih dia di sini? Kenapa sih harus ketemu dia lagi? Misi, minumannya. Ayo. Thank you. Ya, terima kasih. Ayo, diminum dulu. Iya, tapi sebentar Pak, saya permisi mau ke kamar kecil dulu ya. Oke, silakan. Ngapain orang itu? Dia naruh obat ke minuman Regina. Dia pasti bermaksud jahat nih. Ngapain juga aku harus peduli apa yang terjadi sama Regina? Itu kan bukan urusan aku. Aku gak nyangka, Kirana sedihnya sampai sebegini banget. Kayak aku gak bisa tinggal diam. Aku harus lakuin sesuatu. Tapi apa ya? Supaya dia bisa tersenyum lagi. Dia bisa seperti semula lagi. Halo bro, gimana? Hai Nick. Nick, jadi gini, gue butuh bantuan lo. Siska, oh iya ada Siska. Gimana? Hai, ya, Siska, aduh, saya minta maaf nih, saya ganggu waktu kamu malam-malam. Malam Mas Niko, Mas Dewa. Tumben ya video call saya. Ada apa ya? Kirana baik-baik aja kan Mas? Ya justru itu, makanya saya video call kalian. Karena saya mau ngasih tahu kalau Kirana pamannya baru meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia makanya. Kemarin saya, Kirana, dan keluarganya baru aja habis dari makam omnya. Dan sampai sekarang Kirana tuh dia masih sedih banget. Dan jujur saya nggak tega ngeliat dia seperti ini terus-terusan. Oke, terus gimana? Gini, saya telepon kalian, termasuk lo Nick, gue butuh bantuan lo untuk ngelakuin sesuatu. Butuh bantuan apa ya, Mas? Gini, saya udah ngerencanain sesuatu, tapi saya minta tolong kamu Siska dan lo juga Nick, jangan bilang sama Kirana karena saya pengen bikin ini jadi surprise untuk dia karena saya pengen dia bisa senyum lagi. Gue sih oke. Kalau demi Kirana, saya pasti bakal bantuin Mas Dewa kok. Oke, bagus kalau gitu. Terima kasih. Alhamdulillah banget ini kalau kalian mau bantu. Gitu katanya nggak cinta. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Lagian Kirana layak kok buat dijatuh cintain. Tumben banget lo bisa bucin kayak gini. Terus. Cengin saya terus kalian. Terutama lo, Nick. Lo ngecengin gue terus, nggak capek apa? Hah? Lo sampai sekarang lagi ngecengin gue blok nomor lo. Mana tega lo kayak gitu. Dewa. Ya udah Mas, jadi apa yang bisa saya bantu sama Mas Niko? Jadi gini, rencana saya tuh Loh, Bu, kok belum tidur? Saya lagi banyak pikiran aja lah. Ibu mikirin Mbak Regina lagi ya? Bu, Mbak Regina kenapa lagi? Biasanya Ibu cerita sama Lala kalau ada apa-apa. Sebenarnya kemarin saya nggak sengaja ketemu dengan Ivan di kafe. Astaga. Terus gimana, Bu? Saya melihat dendam di matanya. Dia sangat marah. Setelah begitu lama waktu berlalu, dendamnya itu semakin membesar kepada saya dan juga Regina. Dia mengancam akan menghancurkan kami. Saya takut dia akan menyakiti Regina karena saya. Ya Allah, Mas Ivan. Memangnya Mas Ivan bilang apa, Bu? Dia bilang dia akan memastikan bahwa saya dan Regina harus membayar semua perbuatan kami. Allah. Kayak mana ini, Bu? Bu, ini kan juga salah Lala, Bu. Kan Lala ikut hari itu memisahkan Mbak Regina sama Mas Ivan waktu itu, Bu. Ini bukan salah kamu. Saya yang menyuruh kamu. Gimana Pak Rano? Udah baca proposal kami? Jangan buru-buru dulu. Gimana kalau Regina minum dulu? Oke, boleh. Bangun. Ivan. Apaan ini?
Berani kamu ngelakuin itu? Hah? Selengkap itu? Ngejok! Berani kamu! Bangun, bangun. Hei, kalian jangan bikin keribuan di dalam sini. Kalau mau terus ribut, sebaiknya keluar saja. Ivan, apa-apaan sih kamu, Van? Kamu tahu apa yang dia lakuin? Di gelas kamu ada sesuatu itu. Dia yang masukin. Kamu cek aja gelas kamu. Parano. Bapak benar-benar keterlaluan ya, Pak. Saya... Pak, masalah kita belum selesai ya, Pak. Saya akan laporkan Bapak ke polisi. Ivan. Kenapa? Terima kasih ya. Kamu udah nyelamatin aku dari hal yang buruk. Nah, ya. Sama-sama. Lain kali kalau berurusan sama orang lebih teliti. Kenapa aku lakuin itu sih? Kenapa juga aku harus nolongin Regina? Kenapa aku nggak bisa nyakitin kamu sih, Regina? Padahal aku benci sama kamu. Aku sangat membenci kamu. Kirana, saya berangkat kerja dulu ya. Iya, Mas. Terus nanti sore itu ada acara kantor. Saya mau ngajak kamu, jadi nanti kamu siap-siap. Cara kantor. Emang saya harus ikut juga ya, Mas? Iya, harus ikut. Lagian kamu hari ini nggak masuk kerja. Tapi saya mau masuk kerja aja deh, Mas. Kalau di rumah saya kepikiran terus, Mas. Saya malah makin sedih. Ya, kalau menurut saya sih ada baiknya gini, Kirana. Kamu istirahat dulu di rumah. Kayak kamu tenangin pikiran kamu. Kamu lakukan suatu hal yang lain. Bu Gayatri juga, saya yakin kok dia pasti mengerti kalau kamu nggak bisa kerja dulu. Saya yakin. Iya, tapi nggak deh, Mas. Saya mau masuk kerja aja. Serius deh, Mas. Yang ada saya tuh malah kepikiran Pak Ade terus. Dan saya juga kepikiran Oma. Saya mau nemenin Oma aja. Ya udah kalau gitu. Terserah kamu, baiknya kamu. Yang penting kamu bener nggak apa-apa kan? Kuat kan? Insya Allah. Biar ini saya minta maaf saya nggak bisa nganterin kamu, saya ada meeting soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya ini juga kan biasanya naik ojek. Apa? Naik apa? Ojek? Oh enggak, naik taksi aja, oke? Mas, tapi kan naik ojek. Saya udah bilang naik taksi. Ya, naik taksi. Saya nggak mau kamu naik motor, nanti kamu jatuh, kamu kenapa-napa. Ya, saya nggak mau. Yang khawatir siapa? Saya. Saya yang khawatir. Saya nggak mau kamu kenapa-napain gitu. Oh ya, itu handphone kamu ngomong-ngomong, baterai penuh kan? Penuh, habis saya cas. Oke, berarti kalau saya telepon, aman berarti kan? Aman, Mas. Dan pasti langsung diangkat kan? Insya Allah. Ah. Saya berangkat kerja. Kamu ngapain? Nganterin Mas Dewa ke depan. Nggak usah. Udah mendingan kamu duduk aja di sofa, main handphone atau apa. Saya bisa ke depan sendiri. Mas,
Penting. Iya. Saya berangkat. Aduh Mas, ini Mas Dewa lama banget sih kalau sampai Kirana yang keluar duluan gimana? Kayaknya ini Dewa gimana? Mas, Coba telepon aja deh Mas. jangan lah. Di mana sih? Ini gue, sis. Gua. Saya. Lain Kirana. Udah aman. Awas lu Bang ya. Pokoknya nanti ikutin sesuai seperti apa yang saya mau. Oke, jadi kita berangkat ya. Udah. Mas! Iya. Kenapa Kirana? Hah? Pintunya belum dirapetin Kirana. Oke ya. Kenapa? Untung belum berangkat ini. Saya tuh bikinin bekal buat makan siang Mas Dewa. Hampir aja. Oke, terima kasih Kirana. Ya. Yaudah, saya Kenapa sih Mas? Panik banget kayaknya. Enggak ada apa-apa. Cuman tadi kamu ngomong tadi kamu bilang, Kirana, tadi kamu bilang kamu bikinin saya makanan untuk sarapan, ya kan? Terus sebentar. Ya kan? Kamu bikin sarapan ya? Iya, harusnya tadi ya buat sarapan tadinya, cuman ya udah dibawa aja buat makan siang aja. Iya, bisa buat makan siang jadinya. Enggak apa-apa. Mas, ada urusan penting banget di kantor ya? Sampai panik gitu. Iya, penting banget. Kirana, karena ini udah jam segini juga, jadi saya pasti agak terlambat untuk meetingnya. Jadi mungkin kamu bisa masuk aja. Pasti meeting penting banget ya? Penting banget ya. Iya udah. Kalau gitu jangan lupa dimakan siangnya walaupun meeting. Ya, pasti. Sama hati-hati di jalan. Iya, Kirana. Ya udah, masuk. Iya, ini jangan lupa dimakan. Pasti udah masuk. Hati-hati ya Mas. Iya, oke. Yaudah, semangat. Iya, saya semangat buat Mas, semangat. Panik banget kasihan. Iya, Pasti oke, susah ya. banget ya. Iya. Oi, please, bisa nggak berisik nggak sih? Gimana? Udah, berangkat. Yuk, berangkat. Ayo berangkat. Naik motor ya? Iya. Ayo, cepat. Bentar Mas, aku tahu. Wah, Mas Dewa, ini tuh tempatnya bagus banget tau Mas. Bagus banget ya. Di sini acaranya. Iya, Siska. Nick, jadi gini, saya paling suka tempatnya yang tenang, teduh seperti ini. Itu sangat menenangkan hati sekali. Jadi gini, saya pengen banget di area sini nanti, itu ya Nick, Siska, itu tolong dibikin tempatnya itu seromantis mungkin. Saya pengen bikin ya. Apa? Pengen romantis-romantisan nih? Ya kan? Bukan gitu maksudnya. Gini. Maksud saya bukan romantis yang gimana, tapi lebih ke saya nggak tega aja ngelihat Kirana yang sedih seperti itu. Jadi saya pengen banget senyum di wajahnya tuh kembali lagi. Itu yang saya mau. Jadi bukan romantis itu maksudnya. Oke deh kalau kayak gitu. Mas Dewa, jadi konsep yang bakalan kita buat seperti apa? Oke, konsepnya gini. Ini kan tempat udah indah banget ya. Tempatnya udah bagus banget. Jadi saya pengen banget di area sini nanti kita bikin Siska, Nick, itu kita bikin ada meja, Nick. Bentar. Oke, sambil dicatat aja, Nick. Oke. Ada meja di tengah, terus ada kursi 2 kanan kiri, terus mungkin nanti ada lampu gantungnya juga. Oke. Terus saya juga mau Siska itu ada
ya hiasan-hiasan bunga gitu. Tapi nggak usah terlalu berlebihan, biasa aja. Oke. Kayak gitu. Terus mungkin bisa juga nanti di area setapaknya menuju ke meja itu ditaruh lilin-lilin di kanan kirinya. Terus di area setapak untuk menuju ke mejanya itu dikasih ya taburan bunga gitu. Tapi ingat, nggak usah terlalu banyak. Simple, sederhana tapi elegan. Lebih tepatnya begitu. Oke, berarti meja 1, Yap. ya kan? Kursi ada pada depan. Terus pakai lampu gantung, pinggir buat jalan dikasih lilin, Ya. sama bunga di tengah ya. Aha. Oke, musik, mau pakai musik? Boleh, tapi gini, nggak usah live karena gue udah siapin playlist lagunya. Ya ampun, Mas Dewa, ini ide yang keren banget menurut saya. Dan saya yakin banget Kirana pasti suka. Amin. Amin. Sebentar. Ya halo. Tempatnya. Hah? Harus sekarang banget? Nggak bisa dipending meetingnya? Oke, yaudah. Ya, serahin sama saya. Kenapa bro? Pak Ivan bisa bantuin saya nggak? Tolong meeting dengan Pak Wardono di Bogor sekarang juga. Lagi meeting sama Pak Michael. Aduh, itu penting lagi. Ya udah gini aja, Pak Ivan meeting aja dengan Pak Michael, biar yang di Bogor itu jadi urusan saya. Terima kasih. Kenapa? Nick, Siska, nih gue minta maaf sebelumnya gue harus pergi. Saya ada meeting, jadi Nick please bantuin gue, oke? Gini, lebih tepat ya. Kalian tinggal pakai kartu gue aja, Nick. Berapapun pengeluarannya, yang penting sesuai dengan ekspektasi gue yang tadi gue bilang. Ini terserah nih, maksudnya nggak ada batasan mau berapa harganya? Nick, Siska, dengerin saya baik-baik. Gini, berapapun pengeluarannya, sebesar apapun itu, kalian bayar aja. Yang penting sesuai dengan harapan saya. Oke, Nick? Oke. Oke Mas, kalau kayak gitu biar ini jadi urusan kita berdua, lebih baik sekarang Mas Dewa pergi meeting. Ya udah kalau gitu lu meeting dulu ayo. Meeting dulu. Iya, tapi ingat ya. Tapi gue minta, ingat, Siska, saya mohon, sebelum saya sama Kirana sampai sini, semuanya udah jadi. Saya mohon bantuin saya. Siap Mas. Oke. Yaudah. Hati-hati ya. Bye. Hati-hati ya. Mbak Regina, kok nggak sarapan dulu udah disiapin loh? Nanti aja sarapannya lah, saya harus berangkat sekarang. Setelah saya ngurusin beberapa urusan, saya ada rencana untuk ke rumah Wati lagi untuk cari informasi. Tapi apa Mbak Regina yakin kok? Saya yakin lah, apapun caranya saya harus bisa menemukan Wati. Bu, Kamu udah masuk kerja hari ini? Bukannya Mama kasih kamu libur hari ini? Iya Bu, tapi kalau di rumah saya malah makin sedih. Jadi lebih baik masuk kerja aja. Kasihan Kirana, dia tampak sedih sekali. Saya turut berduka ya atas meninggalnya Pak Ade kamu. Makasih Bu. Ya udah pokoknya hari ini kamu jangan terlalu maksain diri ya. Kalau kamu capek, kamu boleh pulang lebih awal. Kamu tinggal kasih tahu aja Lala, oke? Iya Bu, makasih. Saya izin masuk buat temuin Oma ya. Terima kasih ya Kirana. Saya berangkat dulu, oke? Iya, hati-hati. hati-hati ya Mbak.
aman kan, Dek? Aman insya Allah. Ya udah yuk, masuk kita. Temu Oma. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu sudah masuk kerja sih? Iya Oma. Soalnya kalau di rumah juga yang ada malah kepikiran Pade. Kirana juga kan kepikiran Oma. Oma gimana keadaannya? Oma tuh baik-baik aja. Aduh, syukur banget ya, nggak ada yang cedera. Alhamdulillah ya Oma. Kirana tuh ngerasa bersalah karena udah lalai ngejagain Oma. Maafin Kirana ya Oma. Ini tuh bukan salah kamu. Oma aja yang terlalu maksakan diri dan juga nggak hati-hati. Udah, gak usah dipikirin. Yang penting kan sekarang Oma baik-baik aja. Alhamdulillah. Oma turut berduka cita ya. Oma tahu kamu itu sayang banget sama Pak De kamu. Makasih ya Oma. Oma minum obat ya? Oh iya iya. Makasih ya. Sama-sama. Oh ya, ini mau minta tolong Oma chargerin HP. Oh iya boleh Oma. Iya, Di di situ. situ ya. Kenapa? Oma, ini kok nggak bisa nge-charge ya? Gak bisa. Iya, kayaknya rusak deh Oma. Oh, ya udah kalau gitu kamu ambil charger di kamarnya Regina. Oh oke. Tapi nggak apa-apa Kirana masuk kamar Bu Regina. Gak apa. Tunggu ya Oma. Iya iya. Apaan sih kamu, Van? Di gelas kamu ada sesuatu. Dia yang masukin. Kamu cek aja gelas kamu. Bapak bener-bener keterlaluan ya, Pak. Nah, masuk. Maaf Pak, ada yang mau ketemu. Siapa? Ibu Regina Aditama. Suruh masuk. Baik Pak. Ada apa? Aku mau bilang terima kasih. Soal tadi malam. Yang tadi malam udah bilang terima kasih. Oh, diulangin lagi. Terima kasih kembali. Ada hal lain? No, itu aja. Aku nggak mau ada hutang budi sama kamu. Jadi kamu mau apa, aku akan kabulkan. Sebagai ganti karena kamu udah nolong aku. Memangnya kamu mau ke saya apa? Hah? Sebut aja, berapa? Regina. Emang saya butuh uang kamu? Hah? Saya nggak butuh uang kamu.
Terus kamu mau apa? Saya cuma ingin satu dari kamu. Saya mau kebenaran. Di mana makam anak saya? Saya mau ke sana. Kenapa kamu mau tahu? Ya saya ayahnya. Saya berhak semuanya. Saya harus tahu di mana dia dimakamin. Saya nggak tahu namanya dia siapa. Angeline. Namanya Angeline. Juliet. Kenapa? Kenapa dia malah terlihat begitu menyesal? Bukannya dia nggak peduli? Bukannya dia yang nggak siap punya anak? Kenapa sekarang dia begitu peduli? Apa aku harus kasih tahu dia kalau Angeline masih hidup? Ada Kak Lala. Dek, mau apa kok, Dek? Ini Oma nyuruh Kirana ambil chargerannya punya Bu Regina, soalnya punya Oma rusak. Oh, itu di laci. Kau ambil aja lah. Sini. Kakak lagi beres-beres ini. Pak Ivan dan Bu Regina, mereka saling kenal. Kenapa, Dek? Ini Bu Regina sama... Oh, sama pacarnya dulu. Namanya Mas Ivan. Ganteng kali kan? Padahal cocok loh mereka. Kayak klop kayak gitu. Tapi sayangnya hubungan mereka nggak direstui sama ibu, Dek. Coba aja kalau ibu ngerestui hubungan mereka dulu ya. Pasti anak mereka cakep-cakep kali, yakin kakak. Sayang banget ya. Iya. Tapi kakak rasa nih ya, Dek. Kayaknya Mbak Regina ini masih cinta sama Mas Ivan. Buktinya tuh fotonya masih aja disimpan ya kan? Udahlah, kau balikkanlah, simpan. Nggak ada chargernya? Nggak ada lah. Kemana? Lah, ini Dek. Ini masih nyolok ternyata. Walah. Kaget lo ya. Ini sayang. Ya udah, makasih ya Kak. Iya. Kirana balik lagi. Iya. Jangan lupa balikkan ya. Iya. Misi, maaf Pak Dewa, Pak Wardononya masih meeting sama klien lain, Pak. Masih lama nggak? Soalnya saya ada urusan di Jakarta, jadi saya harus buru-buru balik. Mungkin sebentar lagi, Pak. Akan segera saya kabari jika beliau sudah selesai. Oke, tolong bilangin Pak Dewa sudah menunggu. Ya. Baik, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Jam segini lagi, aduh. Kenapa kamu diam? Bisu? Jawab pertanyaan saya, di mana makam anak saya? Memangnya saya nggak layak ke makam anak saya? Jelasin sama saya. Kamu nggak usah pura-pura peduli dengan anak kita, Ivan. Saya juga nggak peduli sama kamu, saya peduli sama anak saya. Di mana makam anak saya? Di mana? Makam anak kita kosong.